Jadi kita mencetak daun di atas kain. Jadi prosesnya dari awal sampai pengukusan 3 hari. Setelah selesai kukus, diangin-anginkan 3 hari sampai 1 minggu. Kalau memakai ekoprint berarti sudah menjaga kelestarian alam. Bisikers, Selamat datang di Bisik, bincang asik. BI Sharing Informasi dan Kebijakan. Yeay. Saya Roni Hartawan, Saya Ibet, saya Cika. dan kami kali ini akan bicara tentang ekoprint. Oke. Kita ngobrol-ngobrol ya, kita gosip dulu ya nih. Kita gosip dulu. Saya dapat data nih di internet ya. Jadi katanya tuh 92 juta ton limbah tekstil. Dan baru 15% yang bisa didaur ulang. Kok 92 juta ton limbah tekstil itu seberapa banyak? Ini banyak sekali. Itu kalau digunungin seberapa besar? Kayaknya kata Palu bisa ketutupan ya. 92 juta ton baru 15%, berarti kan 85%-nya belum bisa di ini nih ya. Belum, Nah, masih terus terbuang. udah gitu kita bicara juga ada sekitar ini, jadi justru industri tekstil global itu bertanggung jawab sekitar 10% emisi karbon dunia. Dan itu kalau kita bicara itu katanya lebih banyak dari gabungan ini transportasi laut dan udara. Gitu ya. Itu luar biasa. Dan nggak hanya itu, katanya ini ya, industri ini si tekstil ini menyumbang 20% polusi air global. Karena mereka membutuhkan 2 triliun galon air setiap tahun. Setiap tahunnya. 2 triliun galon air, guys. Coba bayangin. Nah, gimana Mbak Ibet? Nah, ini menurut saya juga Pak, ini ada data nih. Ternyata industri tekstil itu juga bisa berdampak pada kesehatan kita ya. Ini ada data dari WHO nih, sekitar 20% penyakit terkait air itu di negara-negara berkembang khususnya, ini tuh berasal dari polusi akibat industri tekstil. Dan ternyata dampaknya itu sangat berbahaya buat kesehatan kita, seperti misalnya penyakit kulit, ada gangguan pernapasan, bahkan juga sampai kanker ya di beberapa wilayah di Asia. Iya. Berarti memang berbahaya sekali ya, mulai dari polusinya, terus pengaruh di kesehatannya. Dan ternyata bukan cuma itu, karena menurut data juga secara ekonomi itu sangat berdampak juga nih. Itu akibat dari kerusakan lingkungan ini menelan biaya lebih dari 4,7 triliun US dollar per tahun secara global. Jadi itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya bisa kita bandingkan, itu mengancam mata pencarian lebih dari 1,2 miliar orang yang bergantung pada pertanian dan hutan. Bukan cuma itu juga, itu kan tadi secara global. Kalau di Indonesia sendiri khususnya, kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan itu bisa mencapai 71 triliun setiap tahunnya. Iya, di Indonesia. Itu setiap Gede juga tahunnya. ya, 71 triliun. Luar biasa. Itu sebagian besar disebabkan oleh dampak polusi dan deforestasi. Nah, tadi kalau kita berbicara Indonesia, ternyata di Sulawesi Tengah hal ini juga ikut berdampak ternyata. Seperti penurunan kualitas tanah, kemudian juga ada risiko banjir yang semakin tinggi kita lihat sekarang ini. Jadi memang dampaknya itu benar-benar kemana-mana ya. Deforestasi itu berarti apa? Mengurangi hutan gitu ya? Iya. Hutannya mulai dibabat ya? Mulai terganggu. Nah, jadi Bisikers, konteks bicara tentang pelestarian lingkungan menjadi penting, dan salah satu yang konkret adalah bagaimana kita mencari solusi-solusi yang praktis. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana kita mengembangkan lifestyle penggunaan ekoprint dan juga UMKM yang kita bisa kembangkan di bidang ekoprint. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara
bersama ahlinya ya, Iya, kita sudah ahlinya. kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesialnya kita undang dan ini adalah lokal heroes dari Kota Palu. Betul, dari Kota Ibu Palu. siapa? Fitri. Ibu Fitri. Ya, Bu Fitri silakan Ini Bu dia. Fitri. Sapa-sapa dulu Ibu Fitri. Disapa-sapa dulu Ibu. Oh iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitrianti Asah, biasa dipanggil Ibu Fitri, Ekoprint Kota Palu. Baru 1 tahun tahun, lebih, berapa bulan menggeluti bidang Ekoprint ini. Berarti 2023. 6 Juni 2023. Oh. Berarti baru 1 tahun lebih ya, Bu? Tapi udah kemana-mana Ibu. Iya. Dengar-dengar dapat ada prestasinya ya? Iya, saya baru menerima piagam Lomba Inovasi Award 2024 masuk kategori 2 besar. Oh. Dari siapa itu Ibu? Dari Brida. Frida. Brida bersama timnya, jadi alhamdulillah dari tahapan-tahapan penjurian masuk sampai ke 2 besar. Keren. Ini yang produknya yang pakai ya? Iya. Wah, cantik sekali. Ini juga ada banyak nih Pajangan-pajangannya. Iya. Nah ini mungkin Bisiker belum tahu ya Bu, Ekoprint itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelasin nggak sih Ekoprint itu? Ekoprint itu, eko itu adalah ekosistem, sementara print itu adalah mencetak. Jadi kita mencetak daun di atas kain. Tentu saya lebih menggunakan daun yang di sekitar tempat tinggal. Iya. Iya, makanya ini saya lihat kebanyakan motif kelor. Iya. Karena Banyak kelor di Karena ciri khas Kota Palu. ciri khas Kota Palu sendiri itu kelor. Wah. Daun kelor yang 5 lembar sama yang 9 lembar. Kalau yang 5 lembar maknanya dalam satu Kota Palu ada 4 kecamatan sebelum pemekaran. Kalau yang 9 lembar maknanya dalam satu Kota Palu ada 8 kecamatan sesudah pemekaran. Wah, Ada maknanya. bisa baru tahu saya. ya. Jadi saya kemana-mana tidak pernah saya berhenti menerangkan makna dari daun kelor. Jadi daun kelor nggak hanya sehat ya untuk dimakan, dikonsumsi, tapi juga bagus untuk motif dari ini ya, Ekoprint. Iya, karena sudah mendapat hak. Tapi Bu, tadi kan kita bicara tentang pelestarian alam ya, lingkungan Iya, segala macam. pelestarian alam. Artinya sebenarnya seberapa jauh sih dia mengurangi limbah? Emang nggak ada limbahnya ini untuk pakai? Ini tidak ada limbahnya. Bahkan bekas karena seperti ini kan dari daun jarak wulung. Ada jarak yang merah atasnya, bawahnya hijau. Ini dari daun jarak wulung, atasnya yang merah itu jadi warna ini. Terus bekas rebusannya itu dari 2 kilo 2 kilo daunnya saya rebus. 6 liter air menyusut jadi 3 liter. Daunnya itu pun saya buat pupuk kompos. Nggak, jadi pewarnanya murni semua dari alam, dari Iya. daun-daun itu. Iya, dari daun-daun. Jadi nanti Motifnya airnya dari habis direbus daun. bisa untuk diminum juga nggak? Untuk obat? Sebenarnya ada sih yang seperti daun manjakani itu kan untuk kewanitaan, tapi saya buat pewarna. Oh. Jadi warna apa Ibu daun manjakani? Manjakani warna abu, tapi daun manjakani dicampur daun kayu secang, jadilah warna maron. Daun manjakani campur oat gold tambah tunjung jadi warna hitam. Berarti ada campuran warna itu tetap dari Ada. alam ya? Seperti daun mangga campur jarak wulung, jadi warna hijau pekat kecoklatan. Cuman sudah laku kainnya. Jadi saya tidak bisa bawa contohnya. Iya. Kalau pemirsa mau harus pesan dulu. Tapi warna-warnanya memang modelnya soft itu Bu ya? Kalau Iya, kalau Ekoprint itu dia soft. Dia kalau mau ke agak merah itu ada percampuran warna, pewarna. Nah ini Bu Fitri mungkin Bisikan mau belajar juga ya bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan Ekoprint. Langkahnya mungkin bisa dijelaskan sedikit gambaran besarannya. Oh iya, ya kalau pertama-tama itu kita harus scoring. Scoring itu mengeluarkan zat kimia dari kain. Itu ada lilin-lilinnya kain. Terus kain yang kita pakai itu bukan kain yang mengandung sintetis atau yang mengandung plastik. Seperti ada jilbab. Saya punya jilbab banyak begitu yang mengandung sintetis. Karena saya juga belajar pengolahan sampah di Bantul. Itu dari botol ale-ale, botol dan lain-lain itu dicaca, itu dibuat baju, dibuat jilbab salah satunya. Nah itu yang mengandung plastik itu tidak bisa kita Ekoprint. Boleh, tapi kurang tahan.
malah nggak kurang tahan. ketahanan. Jadi harus yang mengandung betul-betul banyak katun. Katun. 100% katun atau 80% lah yang jelas dia harus lebih banyak katunnya. Katun. Nggak bisa kain sembarangan. Oke. Tapi apa istilahnya tadi Bu? Apa istilahnya tadi prosesnya? Di scoring, Scoring. scoring mengeluarkan zat kimia dari kain. Caranya diapain tuh? Itu jadi saya masak air 3 liter, terus saya masukkan soda as. Soda as itu ada juga di deterjen sama TRO. Setelah mendidih airnya saya masukkan campuran itu 1 sendok teh. Setelah tercampur rata masukkan kain yang akan kita scoring. Terus tekan-tekan ke dalam sampai betul-betul terendam, dinginkan. Begitu dingin bilas terus jemur. Kalau sudah kering kita mordan lagi. Mordan itu masak lagi air 3 liter tapi masukkan sodium asetat 150 gram, tawas bubuk 150 gram, pas mendidih lagi. Matikan kompor, taruh sudah campuran itu, setelah larut rata, taruhkan yang tadi itu. Setelah itu dinginkan lagi. Begitu Jemur lagi? dingin langsung jemur, jangan dibilas. Oh. Setelah kering campur dengan air kapur, baru kita bilas. Bilas kita peras, kelembaban kainnya harus sesuai. Baru penataan daun. Setelah penataan daun itu kita tutup dengan kain blanket yang kita sudah rendam dengan pewarna alam selama 1 malam, biar lebih merata. Iya, iya. Terus digulung, dikukus, diikat, dikukusnya 2 jam, tidak boleh dibuka. Jadi kita menunggu. Jadi prosesnya dari awal sampai pengukusan 3 hari. Setelah selesai kukus, diangin-anginkan 3 hari sampai 1 minggu. Semakin lama diangin-anginkan, semakin tahan. Itu yang saya penasaran tadi. Jadi untuk buat satu kain ini tuh makan waktu 3 hari. 3 hari. kurang lebih. 3 3 hari, hari itu baru jadi. Tapi kan kita buatnya itu bukan cuma 1. Iya. Sesuai dari kapasitas belanganya. Mampu menampung berapa gulungan. Kapasitas apa Bu? Belanga dandang. Oh, dandangnya. Belanga. Kan dikukus. Jadi kalau untuk kain topik, kalau kayak saya punya dandang sanggup 6. Tapi kalau untuk kain baju hanya sanggup 3. Jadi perlu dandang raksasa itu. Iya. Butuh dandang mungkin 2. Dan itu dipanasinnya pakai apa Bu nanti dandangnya itu? Apa dikukus seperti Dikukus kukus biasa nasi aja, biasa. nasi. Oh. Jadi kita atur airnya jangan sampai meluap ke atas kain. Terus kita kukus Berarti selama kalau 2 jam. Di rumah harus hati-hati lihat dandang. Siapa tahu isinya bukan makanan ya, Bu, tapi kain. Tidak ada dandang khusus. Oh, iya. Jadi belanganya Biar tidak- unsur pewarna juga sudah ada khusus. Karena dia akan berwarna belanganya. Ya, nah ini Bu, kalau saya pegang kainnya itu beda ya? Iya. Kayak ada kain yang Itu kanvas tebal. Ini ini itu kain rayon. oh, ini kain rayon. Itu sebenarnya kain blanket. Tapi kain blanket penutup jadi juga. Jadi kain bawahnya sudah laku kemarin. Banyaknya laku ya, Bu. Iya. Baru kemarin padahal saya baru pulang dari kampung. Tapi semuanya sama, 3 hari prosesnya. Sama. Oh, saya pikir karena dia Kalau ditebal, jadi- dia biasa saya pakai kalau pakai mordan instan hanya butuh 2 hari. Kan saya biasa juga beli mordan instan. Oh iya. Mordan itu saya. Mordan tuh Mordan itu semacam deterjen tapi yang sudah dibuat oleh pembuat ekoprint. Itu masing-masing mereka menemukan mordannya masing-masing. Ibu ada modalnya juga berarti. Kalau saya pakai mordan AA. Nah, tadi Ibu bilang kan di masing-masing ekoprint. Berarti sudah ada banyak nih. Kalau di Kota Palu sendiri, Belum ada. oh belum ada berarti. Saya belinya dari Jawa. Oh, masih sangat sedikit ya berarti. Sedikit ya. Ada peluang nih. Berarti iya, berarti ada peluang nih. Dan taktiknya saya juga membeli mordan itu saya bisa dapat sharing tentang ekoprint, ilmu Sharing-sharing ekoprint. dengan, teman-teman ekoprint dari Yang ownernya itu, jadi terus kita dibuatkan Promo grup, lah ya. bisa bertanya di situ, akhirnya dapat ilmu gratis. Tapi orang Palu senang nggak sih, Bu, sama batik ekoprint? Ayo senang. Senang ya, Bu. Apalagi waktu pertama saya terjun itu kan belum menggunakan kelor. Terus masukkan pakai kelor, tapi saya coba tidak mengeluarkan warna, tapi akhirnya ada masukan dari Perindak Kota sampai penataannya dikirim. Terus saya tanya, saya kan ekoprint, apa boleh saya campur dengan daun ekoprint? Boleh, karena yang mereka buat itu untuk batik cap.
Nah, sementara saya hanya menggunakan daunan, bukan semacam canting atau apa cetakan yang harus dicap ke kain. Tapi berarti Ibu Fitri ini awalnya eco-print tapi belum fokus ke kelor. Belum. Nah, kalau misalnya boleh tahu tidak kenapa memilih eco-print? Maksudnya apa ketertarikan awalnya? Maksudnya awalnya tuh kenapa bisa tertarik di eco-print? Karena dia menggunakan pewarna alam. Jadi dia kelestarian alam, menjaga lingkungan supaya mengurangi penggunaan bahan kimia dan juga limbah yang dihasilkan. Nah ini masuk ya yang kita bahas di awal tadi. Ini masuk yang kita bahas di awal tadi. Oke. Nah dari ini Bu, kira-kira mana yang paling laku biasanya masyarakat sukanya itu apa? Karena pertama itu saya belum ke kain baju, saya masih ke topi. Oh, awalnya topi. Ke topi. Ini topinya bolak-balik, tapi dalamnya bukan eco-print. Biasa kan waktu pertama bikin topi yang belum eco-print, maunya itu nanti yang polos, dalamnya hitam. Jadi akhirnya pada saat buat ke eco-print sudah dalamannya hitam. Kalau ini kan ini masih motif. Ini tas. Aduh, tas ya. Nah, ini tas kain kanvas tebal juga, ada reds dalam, terus ada alasnya di dalam. Jadi dia kuat ini kan kanvas tebal. Cuma dia motif sigi kayak ganja. Ini waktu pameran ke Bali ada banyak dibuat. Jadi Sulawesi Tengah. Itu megalit ya, Bu? Iya megalit. Tapi namanya juga kan daun. Jadi tidak sesempurna seperti yang dicap. Itu Ibu harus bentuk dulu daunnya seperti Jadi megalit. saya foto di baju, ada baju saya yang ada megalit, saya foto terus di print yang kecil, yang sedang, yang besar. Daunnya daun ketapang. Lumayan juga ngukir-ngukir di daun, di kater. Oh, biar berupa kayak itu. Habis diukir direndam air, biar tidak mengkerut. Nanti kalau sudah mau penataan daun, kita taruh di atas kain biar agak tidak melebar daunnya airnya, taruh ke kain. Ini topi ini berapa Bu harganya? Enggak mahal Pak, 100.000 saja. Kalau yang tas? 150. Nah ini kalau visitor mau pesen kemana Bu? Bisa langsung ke kontak atau melalui Instagram. Oke. Atau ada juga FB. FB khusus memang khusus. Boleh ditampilkan Bu di sini nanti itunya Instagramnya boleh ya? Oh Nanti kita iya, tampilkan Boleh ya? Instagramnya. boleh. Boleh ya? Kita kasih kerjaan editor ini. Nah jadi nanti pada saat visitor mau gitu ya, mau coba beli produk bisa langsung ke Bu Fitri. Iya. Kalau dari visitor dia dapat ini nggak Bu diskon gratis? Diskon berapa persen gitu ya? Kalau di pembelian dengan kris harusnya ya. Iya. Oh ini harusnya bisa pakai kris nih belinya nih. Iya. Kalau misalnya ada mungkin buka-buka stand atau booth gitu, itu pakai kris Bu biar Iya. Oh ini nama produknya apa Bu? Nama brandnya ada? Atau namanya? Rezeki Viola. Oh. Itu nama anaknya Bu. Singkatan anaknya 3 orang, jadi saya singkat jadi Viola. Vika Ola Adelia. Jadi Viola. ceritanya waktu pertama mau buat brand itu kan saya bingung. Saya buat apa? Tanya-tanya teman tetangga dan waktu itu harus ada nama usaha. Saya tanya yang mengandung doa. Nah, sudah doanya rezekinya anak-anak saja. Luar biasa. Tapi Ibu sebelum di eco-print Ibu sebenarnya awalnya apa nih? Kerajinan daur ulang. Itu seperti Oh daur ulang. Jadi saya sekarang itu jadi pengajar pembuatan kerajinan daur ulang. Jadi pertama saya muncul jadi inkubator 3BI itu di kerajinan daur ulang. Pada saat 2022 saya mau berangkat ke Jawa, mau belajar tentang pendalaman ilmu sampah organik, pengolahan sampah. Itu saya sempat dapat motivasi dari Pak Andi Sabirin. Waktu lagi expo di Grand Mall. Ibu Fitri, coba tolong, minta maaf Ibu Fitri, tidak mengecilkan Ibu Fitri, tolonglah berinovasi ke produk yang lain, jangan hanya daur ulang. Karena kalau dari kami, dari bank, melihatnya itu ekonomi. Apakah daur ulang ini bisa membantu perekonomian Ibu Fitri atau tidak? Saya bilang tentu tidak Pak, karena saya hanya pengurangan sampah karena dia lambat. Terus saya mencari keuangan itu dari manik-manik, seperti lagi tren bros, lagi tren strap masker, kayak begitu. Itu kan musiman, cobalah Bu. Akhirnya 2023
Saya temukanlah Ekoprint. Nah, saya tunjukkan juga Pak Andi, Pak. Terima kasih banyak gara-gara Pak Andi memberikan motivasi. Walaupun sempat kaget sih, kok saya finalnya BI, saya dikasih begini, tapi sebetulnya itu motivasi. Akhirnya dapat juara 2 lomba kelurahan inovasi. Oke. Keren. Saya penasaran juga, ini kan tadi dari 2023 ya, tadi Iya. Ibu Fitri bilang. Sejauh ini sudah pernah ada kolaborasi belum? Atau masih Ibu Fitri buat sendiri, produksi Masih sendiri saya Oh, masih mencari, sendiri. bahkan saya ingin latih mungkin regenerasi anak-anak muda, Iya. karena maunya Ini anak seperti muda nih. itu. Kita Pertama bareng-bareng. partner, siapa tahu banyak orderan kita bagi, karena saya sudah biasa di bagian masker dulu masih COVID, itu kain masuk orderan 100 lusin, saya bagi ke penjahit yang lain tanpa saya ambil untung sepeser pun karena lagi sulit keuangan. Yang penting ini waktunya hanya 5 hari, 4 hari, mampu berapa lusin. Kalau saya dengan anak saya ambil 20 lusin, jadi semua tetangga-tetangga saya Ajarkan. kasih orderan. Maksudnya orderan yang masker masih Yang kain. masker kain waktu itu, iya, Karena iya. susah masker masker yang Masker itu kan medis atau habis. Jadi maunya saya seperti itu. Kalau ada partner, ada yang bisa, ayo saya ajar, nanti saya ajar. Jadi Yang penting mau saya ajarkan secara gratis. Oh, Bu Sikar tuh, nah, mau belajar tentang Ekoprint bisa langsung peluangnya kontak masih ke besar Ibu Fitri. karena Ibu Fitri masih satu-satunya di Palu. Jadi Saya mau peluangnya cari masih partner. besar. Kalau bisa sih yang bisa meneruskan kan. Iya, apalagi yang masih muda-muda Bu ya. Betul. Tapi kalau dari anak-anak Ibu Fitri juga berarti sudah hatam semua nih. Iya, Tentang- kalau anak saya yang terutama yang SMP yang kecil, yang paling kecil itu, wah, itu memang sudah Oh, masih paling SMP? Iya. Nah tuh, Bu Sikar, jadi nggak batas usia loh ini. Iya, Dari anak-anak, jadi bahkan anak-anak jangan juga bisa. anak-anak SD juga bisa kita ajarin ini. Bahkan dia yang kasih inspirasi, mah ini bagus dibikin seperti ini, motifnya diletakkan di sini. Jadi oh iya, jadi sebelum penataan daun kita diskusi dulu. Bagusnya ini daunnya seperti apa? Biar jadinya seperti bagaimana Jadi ya? menyusunnya tidak perlu diajar. Jadi kita desain seperti apa, jadi tinggal menata. Nah kalau kain-kain ini berapa Bu harganya misalkan satu lembarnya? Tergantung dari Dari bahannya jenis kan? kainnya. Nah, misalkan yang ini Kalau yang kayak kanvas. itu sama ini itu saya jual 300.000. Oke. Kalau kayak kain ini primis itu saya jual 250. Terus ini pasmina 150, shawl 130. Oh. Untuk pengerjaan ya terhitung masih manual dan Ekoprint ini termasuk murah dari menurutku karena pengerjaannya 3 hari sangat Iya, lama memakan betul. waktu jadi harusnya bisa dihargai lebih mahal lagi Bu. Justru poinnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lifestyle buat anak-anak muda. Nah jadi kalau Bisikers ya, kita bukan Iya. konteksnya gaya-gayaan gitu ya, tapi ini kita mau coba untuk menolong lingkungan gitu ya, Iya, pelestarian makanya saya alam. tiap buat konten, saya selalu sertakan kalau memakai Ekoprint berarti sudah menjaga kelestarian alam. Betul. Di rumah masih banyak, cuman belum dicuci. Termasuk ini masih diangin-anginkan. Nanti hari Kamis baru waktunya dicuci. Oh, berarti Cuman emang sudah kalau saya dia bawa. baru Jadi di rumah itu ada yang sudah ada berapa pasang blanket sama kain utama, cuman saya tidak bawa karena belum dicuci, belum waktunya Belum dicuci. waktu dicuci. Itu kira-kira Bu, kalau dari yang tipe-tipe jenis kain paling laku yang mana kalau di pasar? Kain baju itu semua laku. Oh semua orang suka berarti ya? Oh, apapun bahannya mereka suka? Pasti. Iya, bahkan ini saya mau bukan cuma jual kain baju, ini kan ke kain ini belum lama. Saya mau jahit buat jadi bentuk kayak baju gini, terus iya, jadi- ada kaosnya di rumah juga, tinggal saya Ekoprint. Hmm. Jadi kaos itu dibeli, saya pesannya dari Jawa. Bahan yang paling murah itu emang dari Jawa, yang ada di impresi itu di toko pakaian. Hanya kain kanvas, katun primis sama kain rayon. Oh. Tapi kain rayon cuma satu macam. Tapi kalau kita pesan ke Solo memang tempat yang memang termurah. Bima Kunting, promosi. Nah itu bisa memilih mau kain rayon apa, kain rayon twill, kain rayon RBI. Oh gitu ya. Yang Jadi paling mahal macam-macam kain ya. rayon twill karena lebarnya 150.
Nah ini Bu Fitri karena masih baru satu-satunya di Kota Palu nih, mungkin bisa berbagi pengalaman ke Jessica, suka dukanya apa sih jadi pengrajin ekoprint ini di Kota Palu? Oh ya, kalau masalah sukanya sih banyak, cuman dukanya itu ingin ada partner. Itu ya belum ketemu ya berarti. Karena ekoprint ini masalah kesalahan pembuatan pun jadi warna tersendiri. Jadi unik gitu ya. Seandainya kita harapkan itu warnanya abu-abu tua, jadinya abu-abu muda, tetap laku. Jadi kalau untuk seragam gitu, takarannya harus sama. Jadi kalau umpama maunya abu-abu muda, oh yang lalu itu saya timbang sekian, jadi harus sama semua supaya sama. Iya. Baik, ini menarik ya, bincang-bincang singkat tapi padat karena kita jadi tahu Bisikers bagaimana sih ekoprint itu, dampaknya kepada lingkungan, menjadi peran kita kepada dunia seperti apa, kemudian tadi diajari juga proses cara buatnya dengan, dan bahkan kalau mau belajar bisa langsung ke Ibu Fitri, tadi Ibu Fitri siap mengajarkan, nanti Bank Indonesia akan coba memfasilitasi ya untuk proses pelatihannya. Bisa buat workshop. Nah, bahkan Iya. kita bisa mengkawinkan dengan partner-partner lain di daerah lain di BI, sehingga nanti Ibu akan punya pasar yang lebih luas lagi. Iya. Nah, jadi Bisikers, terakhir ya, kita dari diskusi dan bincang-bincang asik ini, kita bisa belajar bahwa ekoprint itu bukan sekedar bicara tentang artistik gitu ya, gaya-gayaan untuk membuat suatu desain baru gitu ya, tapi ini suatu solusi yang praktis, praktikal, dan simple untuk bagaimana kita bisa menyumbangkan peran kita untuk kelestarian lingkungan, tidak hanya di Sulawesi Tengah, tapi juga di dunia. Kemudian dari ekoprint ini itu juga jelas bahwa kita membuka peluang usaha buat UMKM, ya buat para ibu-ibu bahkan kelompok subsisten gitu ya. Kita bisa buat kelompok baru menjadi sumber pendapatan baru juga buat masyarakat gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan Bisikers semua. Terima kasih. Ya, selamat jumpa lagi di episode berikutnya di Bisi, Bincang Asik. BI, sharing informasi dan kebijakan.